Pemilik lahan tutup jalan untuk kendaraan perusahaan PLTU Terusan Batu Raja dari Cor Batu Kuning menuju ke PLTU Terusan. Adanya penutupan jalan dari Cor Beton Batu Kuning menuju ke PLTU Desa Terusan Batu Raja. Awak Liputan 4 TV mewawancarai pemilik lahan di lokasi tempat penutupan jalan menuju ke perusahaan PLTU Desa Terusan Batu Raja, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan pada Minggu 16 Juli tahun 2023. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya reporter Liputan 4 TV. Saat ini saya berada di daerah Kibang, tepatnya di RT 3 RW 2 Desa Terusan, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya berada di jalan yang diportal oleh pemiliknya. Untuk lebih jelasnya kenapa adanya pemortalan jalan ini, sehingga jalur akses dari suatu perusahaan PLTU di Desa Terusan ini tidak dapat melalui. Mereka ikuti liputan saya bincang-bincang bersama pemilik lahan tersebut. Pemirsa Liputan 4 TV yang tetap setia di jalur 4 TV. Saat ini saya akan mewawancari pemilik lahan yang telah memportal atau menutup jalan akses daripada di jalan besar menuju ke PLTU Desa Terusan. Baiklah, saya akan wawancari pertama kali untuk Pak Slamet. Selamat sore Pak Slamet. Ya. Pak Slamet Alun ya namanya. Ya. Warga RT 3 RW 2. Ya. Bisa memberikan penjelasannya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Slamet Alun, pemilik lahan jalan ini. Kenapa saya memortal jalan ini? Karena jalan ini bukan untuk jalan PLTU. Jadi jalan ini saya buka untuk warga, kepentingan warga. Maka dari itu mungkin ada yang menyalahgunakan kenapa kendaraan perusahaan itu lewat di sini. Makanya saya portal. Kalau masyarakat itu bebas, tidak ada hambatan. Saya sebagai pemilik lahan resmi itu, Pak, milik saya. Yang lebarnya 4 meter, Pak ya? Ya, lebar 4 meter, panjang 150. Itu 600 meter persegi ya, Pak. Ya, Selamat. ya. Tanggapan Bapak sendiri selaku pemilik lahan, kan ada pemberitaan ini Pak, Ya. bahwasanya Bapak pernah memberikan surat hibah ke perusahaan PLTU. Bagaimana Bapak menanggapi pemberitaan tersebut Pak Slamet? Saya tidak pernah diberi surat kuasa pembebasan lahan, itu tidak pernah. Maupun dari PLTU maupun dari Jajang itu tidak pernah. Secara lisan saja. Jadi dengan adanya pemortalan ini, kepengennya Bapak tuh seperti apa pihak perusahaan Pak? Ya, pemilik lahan ya itu tadi. Sangkan di portal itu ya orang PLTU tuh gimana jalan keluarnya, solusinya gimana? Karena ini kan menyangkut punya saya. Jadi saya minta, terus terang saya minta diduitkan itu baik. Jadi intinya Bapak minta ganti rugi ya. Ya. Padahal ini kan Pak sudah dipakai dari tahun 2010 ya, tapi sekarang di tahun 2003 kenapa bisa diributkan Pak? Ini mungkin kita mau tahu lebih jelas ya Pak, selaku media atau mungkin warga masyarakat. Ya, dari sekian tahun itu Pak, saya itu tidak tahu. Dan akhir-akhir baru-baru ini karena saya baru tahu data-data itu ada. Selama ini saya tidak tahu apa disimpan, apa disembunyikan, itu tidak tahu saya. Datanya palsu. Data-data itu banyak yang palsu karena saya tidak pernah menandatangani surat-surat itu. Intinya Pak ya. Ya. Mungkin ada lagi yang terakhir Bapak sampaikan untuk menutupi wawancara Pak Slamet. Ya, terakhir ini kalau untuk masyarakat biasa itu Pak. Silakan lewat ya. Ya, silakan lewat. Roda 2 atau roda 4 kecil ya, Ya. mobil kecil ya. Kalau mobil kendaraan roda 4 sementara ini memang Kita tutup ya. saya tutup. Cuman kalau roda 2 bebas.
Selanjutnya pemilik lahan ini Pak Haji Aswin Aziz SH MH Pak. Mungkin Pak Haji selaku pemilik lahan yang sebelah kiri ya dari sini Pak ya, sebelah kiri 4 meter, panjangnya hampir 150 lebih Pak ya. Ya. Pak Haji silakan Pak Haji. Terima kasih. Jadi ini memang kesepakatan saya dengan Pak Alun. Ini saya baru lebih kurang 1 bulan bahwa tanah saya ini dihibahkan oleh seseorang. Padahal ini tidak ada saya bertemu ataupun sepakat dengan orang ini, dengan pihak PT ini bahwa saya menghibahkan tanah. Jadi setelah adanya kasus ini, keluarlah bahwa tanah saya ini sudah dihibahkan oleh Jajang. Jajang itu siapa Pak Haji? Ya saya tidak tahu, saya tidak pernah kenal, tidak pernah tahu. Apa keluarga atau saudara atau teman Bapak lama Pak Haji? Tidak kenal sama sekali, batang hidungnya pun saya tahu. Jadi saya tadi pertamanya saya baik-baik Pak, karena ini tanah saya banyak di sini kan. Jadi saya istilahnya tadinya mohon penjelasan dengan Jajang kenapa ini tanah saya dihibahkan. Ini akan kalau tidak jelas, bilang akan saya tutup. Jawab si Jajang, itu sudah saya hibahkan amanah. Yang amanah itu yang bagaimana? Jadi ini jalan amanah, kalau jalan saya tidak saya hibahkan. Nah, jadi dia tutup, katanya kalau mau tutup. Saya sudah selesai dengan pemiliknya. Ini sedangkan surat tanah ini betul-betul ada lengkap. Sudah saya ada di PLTU, sudah saya pack-kan, sudah ada WA kan. Bahwa ini memang tanah milik saya. Sebab tanah milik saya ini saya beli berbatasan dengan Pak Slamet. Oh, yang tadi wawancara. Ya, yang wawancara. Jadi tanah saya tidak ada jalan. Cuman tadinya waktu saya membuat sertifikat yang barunya, ini jalan karena memang jalannya tadinya jalan orang Nako. Sudah saya ikhlaskan kan, tapi setelah teliti akhir-akhir ini mobil tronton masuk segala macam tidak ada hubungan dengan saya, pamit tidak ada. Seolah-olah saya sudah menghibahkan, padahal tidak ada. Nah, jadi saya tutup karena saya sudah saya informasikan dengan kepala desa bahwa jalan akan saya tutup. Saya dengan humas itu PLTU itu kan bahwa jalan akan saya tutup. Mereka diam aja, ya saya tutup karena ini memang hak saya. Kalau boleh tahu Pak Haji, sertifikat Pak Haji itu dibuat tahun berapa Pak Haji? Kalau sertifikat ini setelah jalan ini ada, saya tidak tahu buat jalannya siapa. Ini memang sertifikat separuh jalan ini, itu sertifikatnya sudah ada sejak tahun 2010. Tapi mereka beralih bahwa ini bukan punya saya lagi karena sudah di luar sertifikat. Tapi secara dasarnya tanah ini punya saya, surat jual belinya ada. Surat jual belinya tahun 2001 yang berbatasan dengan Pak Slamet. Jadi yang naikin batasan tanah saya dengan Pak Slamet ini adalah Pak Slamet, dan yang ngerjakan tanah saya tadinya yang buat kebun sebelumnya itu adalah Pak Slamet. Jadi saya sangat menghormati beliau. Jadi dengan kejadian seperti ini Pak ya, tanah Bapak yang memang sah ada sertifikat, ternyata tanpa izin Bapak, bahkan katanya ada surat hibah, ternyata Bapak tidak memberikan surat hibah. Bagaimana Bapak menanggapi ini dan harapan Bapak apa dengan kejadian ini? Saya sebetulnya Pak fleksibel aja. Jadi dalam hal ini yang penting hak saya sudah di saya. Sudah saya pagar, jadi sudah saya patok, itu batas tanah saya. Kalau sekarang itu masalahnya ini hak saya sudah di saya. Jadi masalah ke depannya ya tergantung, kalau memang istilahnya ini dipergunakan oleh perusahaan atau itu ya harus menemui Bapak. Harus menemui saya. Nah, kayak gitu. Jadi selama ini kan mereka seolah-olah ini tanda pala Bapak dia. Iya. Ya betul, itu Jajang itu yang betul-betul nggak ada terbuka dengan Pak Haji ya. Nggak ada. Tadinya saya baik-baik. Ya. Saya berhubungan baik dengan Jajang, saya hubungan baik dengan PLTU, saya silaturahmi kan untuk menyelesaikan kasus ini. Saya bilang ini mau kasus terbuka apa tertutup. Ya. Kalau istilahnya tertutup, aku bilang ini sekarang ini zaman yang hebatnya di TV ini kan terbuka orang pilkada. Kemudian kalau ini sudah terbuka, ya ini sudah terbuka. Ya.
Semua orang sudah tahu. Saya tidak mau lagi itu tertutup. Sekarang ini istilahnya Pak Slamet, saya tidak mungkin istilahnya menentukan harga. Nggak bisa gue bilang. Karena yang itu duduk bareng lah Pak ya. Pak Slamet duduk bersama Antara perusahaan dengan ketiga pemilik lahan Pak. Iya. Terima kasih Pak Haji atas penjelasannya. Selanjutnya untuk Bapak Soniman, Pak Soniman, ini diwakili sama anaknya Pak ya. Siapa anaknya? Sunarto. Pak Sunarto, ini kan tanah Bapak katanya ada di sini sepanjang berapa, lebar berapa, mungkin bisa dijelaskan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tanah saya itu ada ukuran 672 meter. Itu memang ada surat hibahnya ada, tapi kan buat umum, buat masyarakat. Kalau buat masyarakat itu nggak ada kendala, bisa lewat. Gitu. Kalau boleh tahu dulu yang buat surat hibahnya tanda tangannya siapa aja? Itu surat hibahnya yang buat Al-Kardi, Kades. Pada saat itu. Iya, pada saat itu. Jadi Kades yang menghibahkan tanah bapak kita. Iya, bapak yang buat tangan. itu kan dia yang tanda tangan. Tangan itu cuman di surat segel itu Pak. Iya. Bunyinya memang untuk masyarakat. Iya, untuk masyarakat. Bukan untuk kepentingan perusahaan, Bukan. Untuk dilewati yang selama ini dari tahun Bukan. 2010 untuk mobil besar itu bukan ya? Bukan, Pak. Bukan. Jadi Pak Sunarto, Pak siapa tadi? Sunarto. Pak Sunarto Iya. mewakili Bapak Iya, ya, iya, Pak, ya. pemilik lahan ini. Kepengennya apa Pak? Silakan Pak. Ya kepengennya dipikirin lah kasarnya masyarakat kasarnya kan. Ya namanya perusahaan gimana gitu kan. Ya pokoknya itu udah memang hak kami gitu kan. Nah itu memang dari surat itu apa yang kami tahu itu ada yang buat surat hibah buat perusahaan. Tapi kami orang tua kami itu nggak pernah ngasih surat hibah buat perusahaan. Cuman buat masyarakat. Jadi itu ya. Iya. Jadi intinya dari pihak perusahaan tuh harus jelas ya. Nah. Kalau memang untuk perusahaan, kalau Iya. memang untuk umum. Jadi kalau memang untuk umum dipersilakan ya untuk motor lewat warga ya. Lebar, Tapi kalau untuk mobil perusahaan nggak dikasih ya. Nggak dikasih ya. Nah mungkin dari ketiga pemilik lahan ini semuanya mungkin minta ganti rugi ya Pak ya dalam hal ini bisa ya. Iya. Bagaimana? Ya udah. Yuk. Mungkin Pak Haji ada menambahkan lagi? Jadi sekarang itu kan kalau masalah ganti rugi, maka saya jelaskan, saya tidak berkepentingan masalah ganti rugi, cuman yang penting harga diri saya, bahwa ini memang tanah-tanah saya. Mereka ngobrol dengan saya ataupun minta surat dengan saya, neken dengan saya, ndak ada istilahnya, wah ini tanah saya hibahkan, ndak ada mereka itu baik pihak dari desa sini ya, daerah dusun ataupun kampung sini menandakan bahwa saya memang nanda tangan penghibahan. Nggak ada, bertemu lagi ndak. Pokoknya intinya dari kejadian ini kita duduk bareng lah Pak ya. Ya, Dari duduk bareng. Pemilik lahan ini ke pihak perusahaan Pak ya. Dari pihak Kalau perusahaan sekarang kalau bagi saya nggak penting, ya. nggak penting, nggak ada hubungan dengan saya. Saya tuh berhubungan dengan tanah saya sudah saya miliki. Kalau mereka istilahnya membutuhkan, ya namanya kita masyarakat ya tentunya join lah ya. Bagaimana solusinya? Kita bagaimana istilahnya sama-sama menyenangkan. Dari pihak perusahaan senang, kita pun senang, Jadi warga tidak pun ada senang. di kedua belah pihak tidak ada yang saling dirugikan lah ya. Nggak ada gitu. Baiklah, Bapak-bapak, Pak Soniman, Pak Haji, dan Pak Slamet sudah kita wawancari dari media Liputan 4 TV. Demikianlah wawancara saya bersama pemilik lahan yang saat ini saya wawancarai, di mana jalan ini sudah diportal. Untuk lebih jelasnya ke depan dari pihak perusahaan ataupun dari pihak lahan bisa duduk bareng supaya hal ini bisa mendapatkan jalan keluarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.